Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lanjutan ngaji filsafat. Malam hari ini kita masih di sesi orang-orang istimewa, manusia istimewa. Malam ini kita ketemu tema karismanya Max Weber. Oke, hujan-hujan tidak apa-apa ya. Tapi jangan nagih, jangan bertransaksi dengan Allah gara-gara hujan ya. Nanti kamu nagih, ya Allah karena hujan ya pahalanya double. Ini lebih sengsara hujan nih. Kan kita sering bertransaksi kayak gitu. Tidak usah lah. Hujan bagi kita kan bukan apa-apa. Tidak ada kepentingan apapun dengan ngaji ini, hujan atau tidak hujan. Mungkin yang kepentingan yang petani, yang sedang apel, mungkin butuh hujan. Tapi kalau kita kan enggak, jadi tidak perlu transaksi dan enggak perlu kita doa bersama biar hujannya terang. Tidak apa-apa. Jadi kita lanjutkan saja ngaji kita. Karisma ini kalau di kajian Islam mungkin setara dengan kajian tentang Imam Mahdi, atau kalau bahasa dalam tradisi Syiah dikenal kajian namanya Mahdawiyat, kemahdian. Cuma kita tidak ngambil tokoh dari Muslim, kita ambil konsep dari Max Weber, karisma, kepemimpinan. Tidak ada hubungannya dengan gonjang-ganjing pilkada atau gonjang-ganjing Donald Trump yang kepilih jadi presiden Amerika ya. Jadi ini ya kebetulan aja malam ini temanya karisma. Ya mungkin orang-orang Amerika yang milih Donald Trump itu melihat dia punya karisma tertentu dibandingkan Hillary Clinton. Meskipun track recordnya luar biasa. Atau mungkin itu intervensinya Allah juga. Karena hari ini banyak sekali hal yang dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi kita kebingungan luar biasa mana yang jan-jane benar, mana yang tidak benar. Makanya doa yang sering kita baca itu jangan lupa dibaca terus. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Banyak di antara kita hari ini yang oleh Allah tidak arinal haqqo haqqo. Jadi yang kebenaran tidak tampil di matanya sebagai kebenaran. Dan yang salah juga tidak tampil di matanya sebagai sesuatu yang salah. Dan tidak usah galau, itu semua memang mungkin skenarionya Allah. Maka kita berdoa saja, arinal haqqo haqqo. Ada yang lebih malang lagi. Dia bisa melihat kebenaran, tapi tidak warzuqna tiba'ah. Dia oleh Allah tidak diizinkan, tidak dikasih kemampuan untuk mengikuti kebenaran yang dia yakini atau menjauhi yang salah yang dia yakini. Maka doa ini sering-sering dibaca, khususnya hari ini. Jangan sampai yang salah tampak benar di mata kita, entah karena apa. Atau sebaliknya, yang benar oleh Allah ditampakkan sebagai salah.
Hari-hari ini juga saya repot luar biasa. Banyak sekali yang ngirim WA, inbox di Facebook, tanya tentang Pilkada Jakarta. Sedang mereka mungkin mengorek-ngorek informasi, jangan-jangan posisiku ada di mana. Ya tak jawab, emangnya pentingnya apa? Fatwaku mau hubungannya apa? Nggak pengaruh sama sekali. Jadi untuk hal-hal yang kita nggak ada urusan dalam tanda petik ya, yo mending kita tinggal dulu. Atau kalau bahasa agama, banyak hal yang subhat ya sementara dipending dulu. Khususnya yang pendapat kita sama sekali nggak berpengaruh ke situ. Aku ngomong apa aja toh, yo nggak ada efeknya. Kecuali aku ketua MUI, atau aku jadi tim suksesnya Ahok. Jadi nggak level. Jadi levelnya masih belum nyampe ke situ. Jadi pendapatku nggak penting. Yang saya sayangkan cuma dari kasus rame-rame kemarin itu, banyak di antara kita yang yang akhirnya mirip kayak yang kita kritik. Kita mengkritik mulutnya Ahok yang luar biasa itu, dan pada akhirnya mulut kita juga sama luar biasanya kayak Ahok. Ya kalau nggak percaya, coba didengerin orasi-orasi waktu demo kemarin. Itu bagi saya ya sama aja, kita ada di kotak yang sama dengan dia. Kalau jatuhnya semacam itu. Ada cerita yang berkesan yang saya ingat tentang Nabi dan Abu Bakar. Jadi satu ketika Nabi dan Abu Bakar itu nongkrong di depan masjid berdua. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi ini terus misuh-misuh pada Abu Bakar. Nggak tahu ya, misuh-misuh versi Arab itu kayak gimana. Pokoknya Abu Bakar dipisui, dimarah-marahi, dicaci maki pokoknya. Abu Bakar diam. Waktu Abu Bakar diam itu Nabi tersenyum sambil lihat Abu Bakar. Tapi orang Yahudi ini nekat. Wong sudah tidak ditanggapi Abu Bakar diam, dia misuh-misuh terus. Akhirnya Abu Bakar yo panas toh. Dibalas. Ya mungkin nek Jawa dipisu-pisu asu. Terus Abu Bakar asu dewe mungkin ngono. Nah, waktu Abu Bakar membalas ini, Nabi pergi. Nah, waktu Abu Bakar jadi nggak enak. Wah, jangan-jangan Nabi tidak seneng nih aku balas. Terus ditanya Nabi, yo saya kan yo manusia. Dicaci maki gitu yo bisa marah no. Terus Nabi bilangnya enggak. Tadi waktu dicaci maki dan kamu diam, malaikat datang. Dia menemanimu. Tapi begitu kamu balas, malaikatnya pergi, setan yang datang. Jadi karena begitu Abu Bakar balas, levelnya sama kayak Yahudi yang mencaci maki. Itu pelajaran juga bagi kita ya. Kadang-kadang yang kita marah-marahi, kita dicaci maki orang, terus kita balas mencaci dia, itu berarti level kita sama. Kita di bid'ah orang, terus kita balas mewahabi-wahabikan orang, berarti level kita sama. Jadi jatuh di level yang sama. Kita datangkan malaikat, jangan kita datangkan setan. Rumusnya muslim yang baik itu cuma satu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau ada yang tanya muslim yang baik itu kayak gimana, ya yang muslim yang lain itu aman. Kalau kamu datang dia merasa aman. Baik dari mulutmu atau dari perbuatanmu, dari tanganmu. Kalau kedatanganmu bikin orang khawatir, wah ini datang mesti ngomongin nyelekit. Wah dia datang mesti ngomongin rapenak. Wah dia datang mesti mesuh-mesuh, manas ke hati. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu bukan muslim yang baik. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu hasilnya adalah orang mangkel, orang kecewa, orang marah, orang tidak terima, berarti kamu bukan muslim yang baik. Apalagi perbuatan, kata-kata aja sudah seperti itu. Jadi rumusnya
Kalau pengen jadi muslim yang baik secara sosial, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi mulutmu sama perilakumu usahakan bikin aman orang lain. Karena kita manusia yang beriman. Satu akar kata antara iman dan aman. Oke, itu fatwaku bagi yang tanya sejak kemarin posisiku tentang Ahok gimana. Iya, kesel aku ditakoni terus. Ada cerita lagi satu ketika Nabi sama Aisyah itu nongkrong di depan rumah. Ya rumahnya Nabi padha wae ning masjid. Terus ada orang Yahudi yang mungkin teman-teman pernah dengar yang mengucapkan salam pada Nabi tapi kalimatnya ditrik jadi bukan assalamualaikum tapi assamualaikum. Asamu itu artinya ya makian, mungkin makna letterleknya racun. Dan Nabi diam aja. Cuma Aisyah yang tidak kuat. Terus bales. Waalaikumsalam. Dan Nabi tidak berkenan dengan jawabannya Aisyah. Padahal itu cuma bales. Tadi ngomong assalamualaikum, ya dibales waalaikumsalam. Katanya Nabi, wahai Aisyah, sah, manggilnya apa Nabi itu ya? Sah, mana? Sah lah ya, ndak enak. Say. Say apa? Saiton. Ya, jadi jangan kamu bilang gitu. Kalau seandainya pengen bales, ya ndak usah dikasih sam lah. Waalaikum gitu aja. Jadi, karena ketika ada kata-kata samnya, ya podo wae kamu mencaci maki. Levelnya jadinya sama. Wis cukup waalaikum. Ya kalau bahasa Jawanya ya wis podo-podo. Kalau ada orang bilang aneh-aneh ya bilang aja ya sak baliknya. Jadi nggak usah dikasih kalimat jelek-jelek lagi. Kayak orang Jawa itu kan, Mbah nyuwun ngapunten nggih, ya le podo-podo kan gitu. Nah, sama berarti kalau ada orang ngomong jelek ya nggak usah dibalas jelek. Misalnya dia misui kamu, wastu, ya podo-podo. Ya, ya podo asune rasa ribut. Oke, jadi itu petunjuk dari Nabi. Jadi, apa ndak boleh kita mendukung membela sesuatu boleh, tapi caranya harus pas. Kalau ndak pas, seperti yang sering saya bilang, katanya Ghazali, kayak orang nyuci pakai air kencing. Pas itu berarti akurat. Jangan sampai kayak saya bilang minggu lalu, seperti membunuh nyamuk dengan palu. Kamu ngejar tikus satu yang kecil dengan cara bakar lumbung. Tikusnya mungkin besok mati, tapi terlalu besar modalmu untuk bunuh tikus itu. Jadi hal-hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Modal sebesar itu, energi sebesar itu mungkin bisa dialihkan ke yang lebih produktif, antara lain. Tikusnya tetap dikejar, tapi tidak dengan biaya, tenaga, dan energi sebesar itu. Strateginya harus lebih cerdik, lebih pintar. Oke, yang bisa ngejar tikus, ya kucing. Kalau yang kamu suruh ngejar tikus, bangsane semut, bangsane laler, bangsane itu tidak bisa dia bunuh tikus. Yang bisa ngejar dan bunuh tikus itu kucing. Carilah kucing-kucing, tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja. Kalau hanya untuk ngejar satu tikus. Dan nggak usah dibakar lumbungnya. Karena kita butuh lumbung itu untuk nyimpen makanan kita. Oke, saya kembali ke sini. Silahkan kamu baca sendiri. Kembali ke Max Weber, karisma. Ini memang Max Weber itu tokoh sosiologi. Jadi, dan tidak harus ada yang tanya, Pak, ini kan sosiologi, bukan filsafat. Ya, filsafat di ngaji kita definisinya bukan ilmu filsafat. Tapi filsafat yang jadi induknya ilmu.
Kalau ilmu filsafat ya biasanya logika, tema-tema ontologi, metafisika. Tapi ini filsafat yang jadi induknya ilmu. Jadi ilmu apa saja nanti bisa aspek pengembangannya masuk ke ranah filsafat, termasuk sosiologi. Dan itulah yang kita lakukan selama ini. Tokohnya kan macam-macam. Jangankan yang sosiologi, mungkin bangsane Klenek, Bushido, Kama Sutra juga kita bahas. Itu tidak masuk di kurikulum filsafat manapun. Nggak masalah. Yang penting kan kita wawasannya tambah, cara berpikirnya jadi luas, tidak sempit dan jernih. Oke. Max Weber, Jerman ya. Anaknya orang terpandang. Kuliahnya juga ranking terus. Dia guru besar bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial. Guru besarnya jam 4. Kalian S1, S2 tidak lulus-lulus. Weber 4 profesor sekaligus. Dari universitas yang beda-beda. Kemudian sayangnya dia lemah di kesehatan. Cuma lemahnya dia di kesehatan itu jadi kesempatan dia nanti banyak berkarya, banyak nulis. Jadi itu Weber. Weber ini sering sakit, nanti meninggalnya dia penyakit pneumonia, radang paru-paru. Tapi dia punya sakit saraf yang gampang lemes, gampang kalau disentuh sakit. Itu Weber, di samping penyakit kecil-kecil yang lain. Oke, teorinya banyak. Dia seorang sosiolog yang dikenal dengan teori tindakan sosial. Weber beda sama Durkheim. Kapan-kapan kita ngomong Durkheim ya. Durkheim itu saya tidak tahu, sebenarnya namanya sangat islami. Mungkin lengkapnya Abdurrahim terus. Loh iya loh, kamu cari di nama-nama barat tidak ketemu Durkheim. Tapi mungkin bapaknya kenal Islam apa gimana. Kalau di Jawa kan jadi Durkheim. Nah, mungkin terus neng Jerman jadi Durkheim. Kalau Durkheim, kenyataan sosial itu sifatnya organis. Jadi lebih tinggi dari individu. Tapi kalau di Weber enggak. Dunia sosial itu ya dunianya individu. Yang namanya sosial itu perilaku individu yang sama. Jadi dia punya teori tindakan sosial. Apa sih tindakan sosial itu? Tindakan sosial itu tindakan yang melibatkan orang lain. Misalnya, saya pakai celana. Ini kalau saya pakai celana, kenapa kok pakai celana? Nanti di masjid banyak orang ya, kalau nggak pakai celana bisa kacau ini. Nah ini kan mempertimbangkan orang lain. Pakai celana ini tindakan sosial. Mungkin pakai celana bisa tindakan individual, nggak ada hubungannya sama orang lain. Misalnya kamu pakai celana, saya niatnya pakai celana ini biar rapi. Nah ini mungkin kamu sendiri, tapi kenapa kok harus rapi? Biar rapi, biar orang lain senang padaku. Kalau ada orang lainnya berarti itu tindakan sosial. Jadi katanya Weber ya, sosiologi itu yang dibahas tindakan sosial. Jadi aktivitas-aktivitas individu di level sosial. Kenapa kamu pakai kopiah? Yo biar kelihatan alim no. Ada kelihatan alim. Berarti ada hubungannya sama orang lain yang melihat. Berarti ini tindakan sosial. Jadi beda nanti. Mungkin di agama ada namanya tindakan agama. Kalau tindakan agama ya berarti dasarnya agama, perintahnya Tuhan, fatwanya ulama. Kenapa kemarin tanggal 4 kamu ke Jakarta? Itu karena disebutkan dalam Al-Quran, nah itu tindakan agama. Tapi kalau
ndak enak ya teman-teman berangkat semua, jamaah berangkat semua, ya aku ya mangkat. Ini namanya tindakan sosial. Ada hubungannya sama orang lain. Oke, kamu ngaji misalnya, ada yang nulis, kok ditulis tuh mas ceramahnya biar aku paham. Ini tindakan individual, tapi kok ditulis biar kelihatan intelek dikit lah. Nah, itu tindakan sosial, berarti nulismu. Jadi kalau nulisnya untuk dirinya sendiri itu tindakan individual, tapi biar kelihatan oleh orang lain, ini namanya tindakan sosial. Nah ini Weber beda nanti sama Durkheim. Kalau Durkheim enggak, dunia sosial itu ya dunia interaksi antar manusia itu, bukan tindakan individual. Jadi dunia sosial itu dunia jaringan bareng-bareng. Itu namanya dunia sosial. Yang diomong dan dunia sosial itu lebih tinggi daripada dunia individual. Dunia jamaah masjid itu dunia sosial, levelnya lebih tinggi daripada individu-individu. Itu Durkheim. Tapi kalau Weber enggak, dunia sosial itu ya tindakan individu-individu yang berhubungan dengan dimensi sosial. Ini Max Weber. Oke, nanti yang belajar sosiologi mesti ngerti. Nah, yang dilihat oleh Weber dalam teori-teorinya itu masyarakat barat modern. Jadi, modern Western Society. Weber ini lahir 1864. Abad 19 ketika Barat sedang puncak-puncaknya modern dan sains sedang jaya-jayanya. Orang Barat itu katanya Weber, hidupnya semakin lama semakin rasional. Bahasanya Weber, goal-oriented rationality. Hidupnya semakin rasional, semakin praktis, pragmatis. Nggak pakai bulet. Pingin apa? Ya ini yang harus dilakukan. Tidak harus muter-muter pakai dalil, tidak harus pakai tradisi, pakai analisis jelimet, pakai filsafat yang muter-muter. Enggak. Orang Barat cenderung pragmatis, goal-oriented. Orientasinya hasil. Oke. Ingin dapat pacar, ya nembak lah. Langsung, nggak kakean mikir, iya yo, aku nek ditolak piye ya. Ya nembak aja, kalau ditolak ya cari lagi, simple. Itu namanya goal oriented. Ingin cepat lulus, ya belajar. Ya segera digarap tesismu, skripsimu, itu goal oriented. Nggak kesuwen mikir. Sebentar Pak, sebentar dirancang dulu, dimulai kesuwen, garap wae. Orientasinya hasil. Nanti kalau ada hasilnya bagus apa jelek baru dinilai. Kalau jelek ya direvisi. Kalau bagus ya diajukan terus. Ini gaya modern. Pragmatis. Tidak kesuwen buletnya. Dan itu yang dilihat oleh Weber di masyarakat modern Barat. Oke, ingin sehat, ya makan yang sehat. Jaga kebersihan, olahraga, dan ya selesai sudah. Nggak terlalu bulet muter-muter. Dan ini pergeseran paradigma dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cara berpikir Barat itu dipengaruhi tradition, affection itu perasaan, dan value oriented rationality. Rasionalitas yang basisnya nilai, bukan goal. Kalau orang dulu, mungkin sekarang di timur masih seperti ini, jadi value oriented. Yo nembak, tapi yo dipikir dulu itu baik apa buruk. Cocok ndak sama tatanan di sini. Sopan ndak, langsung tiba-tiba nembak. Nah, itu value oriented. Nilainya dibahas juga, ndak ujuk-ujuk nembak. Kalau salah tembak gimana? Kalau bagi masyarakat jelek gimana?
Kalau ndak pantas gimana? Lahirnya bisa kontraproduktif. Nah, itu value oriented. Affection, main perasaan. Ya ndak enak lah, ndak pantas lah. Nah, itu affection. Tapi kalau barat, modern itu ndak lah. Ya perasaan nanti lah. Yang penting kan tujuannya kena. Ndak pantas, ndak apa-apa. Tapi kan boleh, sah. Itu goal oriented. Oke. Dan tradition itu ya biasanya bagaimana? Kebiasaan yang jalan bagaimana? Jadi sebelum modern, orang itu hidupnya dipengaruhi oleh tradisi, afeksi, dan nilai. Biasanya bagaimana, pantas tidaknya bagaimana, dan nilai yang jadi pijakannya apa. Biasanya minum di ngaji ini 1 gelas, ya kamu 1 gelas. Kalau sudah habis, ya wis. Meskipun kamu haus, ndak enak harus ngapek nih. Nah, itu tradition. Affection juga. Nah, tak miring ngelirik terus ya mau ngambil lagi. Jangan-jangan perasaan aku nanti. Ya kan? Terus value, nilai. Wah, nilai. Nilai itu ya dasar. Masa ya pantasnya itu ya kalau mau minum banyak-banyak, ya kesini besok bawa jajan juga biar imbang. Ya, itu value, nilai. Ada nilai harmoni, nilai kepantasan, ada rasa, ada tradisi main. Ini dulu katanya Weber. Tapi semakin orang modern, semakin goal oriented. Tujuannya minum ya biar ndak haus. Kalau ndak haus, aku ndak usah ngambil minum. Tapi kalau aku sangat haus, 2 gelas ya ndak apa-apa. Rasional saja. Tujuannya makan ya biar nggak lapar. Kalau sangat lapar sampai 2 piring ya ndak apa-apa, wong memang masih lapar. Tapi tradisi sebelumnya itu ya pertimbangan kebiasaannya bagaimana. Kadang-kadang kita makan itu kan juga kebiasaan. Pokoknya sehari 3 kali, itu kebiasaan namanya. Kadang-kadang mulai pagi sampai jam 12 nyemil, terus begitu jam 12, waktunya makan ini. Padahal ya perutmu mungkin masih penuh, tapi kan sudah jam waktu makan, ya kamu makan. Itu tradisi, kebiasaannya begitu. Jadi kenapa kamu makan siang? Karena biasanya begitu. Bukan karena siang hari kamu sudah lapar. Affection juga begitu, urusannya rasa, lagi-lagi pakai rasa, dan value. Jadi yang dilihat oleh Weber sekarang, masyarakat barat yang semakin modern. Dan ini kayak banyak filosof barat yang lain, bahwa sejarah itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kayak Hegel itu kan dia juga bilang sejarah berkembang ke arah yang lebih rasional. Darwin dengan evolusinya juga melihat organisme itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Jadi, tidak usah galau kalau ada peristiwa konflik macam-macam, tabrakan antar pemikiran, percayalah besok yang survive adalah yang lebih rasional. Yang tidak rasional akan tergilas. Nah, itu katanya Weber. Jadi, social action yang fokus umumnya pada masyarakat barat dan cirinya adalah goal-oriented rationality, meninggalkan tradition, affection, dan value-oriented. Meskipun hari ini orang barat sedang berusaha mengembalikan lagi tradition, affection, dan value-orientednya dalam banyak kajian. Makanya kajian-kajian model timur marak lagi. Kajian-kajian model New Age, spiritualitas baru, marak lagi. Karena mungkin orang capek goal-oriented. Sekarang mulai didengungkan bahwa hasil itu tidak lebih penting daripada proses. Nah, itu nanti hubungannya sama nilai. Itu barat hari ini. Sementara kita baru mau goal-oriented. Barat sudah ingin meninggalkan goal oriented. Nah, ya enggak apa-apa. Nanti yang kita tinggal diambil oleh barat, terus kita pakai miliknya barat. Terus kita rindu lagi pada milik kita yang lama. Terus barat ingin lagi dengan rasionalitasnya yang lama. Ya wis, itu
Bagi Ibnu Khaldun, ya sejarah itu memang kayak gitu, muter. Dulu kita belajar dari Barat, Yunani, terus kita jaya. Sebaliknya, Barat belajar dari kita, terus kita kalah. Kebalik, sekarang kita belajar dari Barat. Dulu orang Barat mimpi-mimpi bisa dapat beasiswa di negara-negara Islam, bisa dapat beasiswa di Nizamiyah, di Al-Azhar, dulu sebelum Barat maju. Tapi sekarang kebalikannya, kita yang mimpi-mimpi dapat beasiswa kuliah di Barat. Kita yang mimpi dapat beasiswa ke Jerman, ke Belanda. Meskipun itu untuk belajar ilmu kita sendiri, belajar Al-Quran, belajar Islam, itu malah ning Jerman, ning London. Ya karena kita memang kalah dalam peradaban. Kalau belajar di negaranya sendiri apa enggak bisa? Ya bisa, cuma isinya ya tawuran terus di negaranya. Ya, sidik-sidik tawuran. Dapat beasiswa ke Yaman, 2 bulan di sana diserbu oleh Arab, suruh pulang, karena perang. Dulu saya punya tetangga dapat beasiswa di Suriah. Ya sekarang pulang. Oh, di sana perang. Irak juga perang. Afghanistan, Pakistan, di sini perang kabeh. Ya tidak sempat belajar akhirnya kan. Ya wis ning barat lah. Oke, yang memang peradaban sekarang modelnya begitu. Ya mungkin pada saatnya besok akan muter lagi. Sopo ngerti dengan Donald Trump jadi presiden itu terus umat Islam jadi kompak. Kompak itu kan karena musuhnya podo bareng-bareng. Umat Islam itu kalau tidak ada musuhnya kan gegeran karo PDW sak kancane ya. Sing enak memang dicariin musuh bersama. Akhirnya kompak. Dulu kita kompak waktu zaman Belanda kan, wah, orang Islam melawan Belanda, jihad, kompak. Begitu merdeka ya gegeran dewe ya akhirnya. Oke, itu dulu. Sekarang tidak ada bedanya. Terus apa sih yang menonjol dari pergeseran era masa lalu ke masa kini? Katanya Weber, cirinya 3. Rational calculation, efisiensi, dan kontrol. Segala yang bisa dikontrol, kemudian efisien, modal berapa, hasil berapa, energi berapa, buahnya berapa, dan kalkulasi rasional. Yang menonjol ini orang modern itu. Rasionalitasnya orang modern, cirinya semua yang bisa dikalkulasi secara rasional berarti dia baik dan benar. Semua yang efisien berarti dia baik dan benar. Dan semua yang bisa dikontrol bisa diukur. Ya, nanti Weber punya teori birokrasi. Nah, kapan-kapan kita belajar itu. Cuma malam ini fokusnya tidak ke situ. Ini mengantarkan aja. Rational calculation, efisiensi, kontrol nanti menggantikan affective ties, ikatan emosional, spiritualitas, dan tradisi. Jadi sekarang orang ngukurnya rasional. Punya teman tidak lagi dasarnya perasaan, tapi dasarnya profesionalitas. Kita sesama profesi, kita levelnya sama, kita nasibnya sama, kita dan seterusnya. Kalau dulu kan kita satu klan, kita satu kabilah, kita satu madhab. Itu affective ties. Tapi sekarang rasional. Aku Islam, kamu Kristen, tidak apa-apa. Wong kita sak kantor sama-sama nyari duitnya, kita sama-sama jadi buruh di sini, kita sama-sama jadi pegawai ini Cino di sini ya. Itu rational calculation. Bukan lagi kamu alirannya apa, aku agamanya apa. Affective ties-nya berkurang. Terus spiritualitasnya juga tidak jadi ukuran, kecenderungannya sekuler, orang modern itu. Agamamu urusan dewe. Dan kamu tidak usah usil sama kepercayaanku. Kita butuh kerjasama untuk kehidupan kita, ya ayo. Urusan-urusan rasional, ayo.